Halo pemirsa iChannel, kembali lagi di What's On. Yang episode kali ini tuh spesial banget. Karena tim What's On lagi jalan-jalan ke Trans Studio Mall buat datang ke acaranya Bandung Culinary Week. Acara ini digelar pada 14-18 Desember 2022. Bandung Culinary Week kali ini mengangkat tema Asian Street Matsuri. Tentu ya, selain makanan dari Indonesia, ada juga makanan khas negara Asia lain, kayak Korea Selatan dan juga Jepang. Nah, tapi kami penasaran nih, kira-kira ada makanan khas Mongolia nggak ya? Bandung Culinary Week kali ini bertempat di dekat pintu masuk antara TSM dan juga Trans Hotel. Jadi dari pintu tiket itu tuh udah kelihatan nih tenda-tendanya. Meski lagi musim hujan, tapi nggak perlu khawatir, karena meski digelar outdoor, lokasinya juga aman banget, nggak akan kehujanan. Nah ini saya lagi keliling-keliling nih, nyari makanan Mongolia Tea, sugan weh nemu di sini. Oke, kita mulai jalan-jalannya. Ini ada motor. Oke, kenapa ada motor di sini? Oke, kita skip lah ya. Nah, ini lihat deh, si bunga sakuranya cantik banget. Dan kalau lihat bunga sakura, saya jadi inget sama Faris RM. Dan tiap inget Faris RM, jadi lapar. Karena dulu waktu pas kecil, pernah dibohongin tuh. Jadi ada yang bilang kalau Faris RM ini, RM-nya itu adalah rumah makan. Ya namanya juga masih kecil ya. Ini kita belok ke sini, ada ini kentang ya, kentang yang panjang. Ini mungkin menyaingin kentang Arab ya. Nah ini ditawarin sama tetehnya nih, ada kayak semacam rice box. Dan lihat, wow, dagingnya nggak pelit ya, banyak banget. Rice bowl, sorry, bukan rice box. Terus ada somai. Wow, tagline-nya menarik nih. Rasa konglomerat, harga merakyat. Nah, di sana ada minuman, ada makanan-makanan kecil. Terus kalau ini sih ada jajanan gitu ya. Murah-murah sih di sini tuh harganya. Sini ada bakso Malang, ngalangin ya, karena Malang. Nah, terus ada ini tuh cimol, jadi dia punya berbagai macam varian cimol. Dan ini ada baby crab. Baby crab ini kesukaan kameramen kami ya, dia suka banget sama baby crab. Julid namanya. Ini apa ya, kayak semacam bakso ya kayaknya ya. Oh, bakso bakar sama sosis. Nah ini nih, ada roti yang viral banget di TikTok ya. Roti Srikaya. Dan harganya murah, cuma 5 ribuan kalau nggak salah. Nah kalau kita ngomongin soal makanan Asia, tentu nggak kurang lengkap gitu kalau tanpa yang namanya takoyaki dan okonomiyaki. Biasanya di atasnya ditaburin parutan kayu ya, tapi itu bukan parutan kayu sebenarnya. Nah ini ada apa ya, jajanan kayak khas Korea gitulah. Di sini ada corn dog-nya juga. Ini enak banget nih kalau dikasih mayones, kasih saus. Nah itu yang lagi dipegang sama tetehnya itu kayak semacam jamur, terus dililit sama daging ya kalau nggak salah. Ini ada bakso bakar. Kalau bakso biasanya dicemplungin ke kuah, ini baksonya kita duruk ya. Gimana rasanya, sensasinya, cobain aja, bisa langsung datang ke sini. Ini juga ada nih kayak cumi bumbu ya. Cuminya dibumbuin dan lihat cuminya segede gitu guys. Tagline-nya keren. Rasanya bikin nagih. Jadi nagih utang tiba-tiba. Nah ini ada sate-sate yang panjang yang tadi ya. Seger banget sih kayaknya dipanggang kayak gini. Next, ini ada, ini nih, ada makanan Timur Tengah.
Jadi kalau misalnya kalian yang nggak sempat ke Qatar gitu nonton Piala Dunia dan pengen ngerasain makanan Qatar, bisa datang aja ke TSM nyobain makanan Timur Tengah di situ ya. Pasti ada kesamaannya lah. Ini barusan ada tteokbokki ya, makanan Korea. Nah ini ada Wings Oh Wings. Nah ini saya pernah diketawain nih karena waktu awal-awal saya nyebutnya Zenimo Zenim. Kenapa? Karena bungkusnya atau tutupnya tuh kebalik gitu. Jadi tulisannya Zenimo Zenim. Dan ini ada tahu peletok ya. Aduh. Warnanya kuning banget sama kayak warna baju teteh sama si Ahanya. Keren. Dan semua ini bisa didapatkan atau bisa ditemukan di Bandung Culinary Week Asian Street Matsuri yang digelar di Trans Studio Mall pada 14 sampai 18 Desember 2022. Nah saya nyobain ini dulu deh, namanya Ken Grill. Jadi dia ngegrill, tulisannya sih Japanese Street Grill ya. Artinya ngebakar jalanan Jepang, wey. Bukan ketang. Ini tuh cumi-cumi, jadi cumi-cuminya tuh ada yang udah dipotongin kayak gini nih. Dan juga ada yang masih kelihatan gede-gede kayak gitu. Oke kita lihat ya gimana proses masaknya. Tapi ini tuh sama si A-nya tuh dibumbuin dulu sih sebelum dia di grill. Dan proses masaknya juga menarik karena selain dia kan dipanggang terus dikasih minyak ya harusnya ya. Nah ini nih, ini proses yang paling menariknya. Diduruk guys. Wah entah gimana sih ya rasanya. Lihat apinya tuh. Dan kalau misalkan datang langsung ke sana, wah ini wangi banget sih. Jadi wangi-wangi makanan khas seafood gitu lagi dibakar. Dan ini kan pembakarannya 2 kali ya. Jadi satu dipanggang, terus diduruk pakai apa tadi semprotan gas itu, terus di sini tuh dibakar lagi dan dibumbuin. Jadi rasanya emang meresap banget dan diduruk lagi guys. Nah ini dibakar lagi mungkin untuk memastikan ya kematangannya gitu. Jadi biar semuanya matang dengan rata. Tuh lihat, si apinya nggak lebar ini si A-nya ngedurukin. Asli deh ini kalau di sana ya ini tuh wangi banget sih. Dan banyak. Jadi setelah kami beli ini tuh banyak orang-orang yang antri beli juga karena emang wangi banget sih. Nah ini dibumbuinnya tuh berkali-kali, jadi dibumbuin, dibakar, mungkin ya biar lebih meresap mungkin ya si bumbunya. Nah ini udah siap disajikan, jadi kalau yang cumi yang dipotong itu bumbunya itu adalah mayones dan juga saus. Ya turun Nah sementara kalau cumi yang masih gede-gede gini, bumbunya itu adalah kalau nggak salah ini chili oil ya. Tuh, ditabur di situ langsung pakai chili oil. Dan juga tetap dikasih saus. Oh, dan juga dikasih mayones. Jadi kalau yang masih gede-gede gini dikasih mayones dan juga saus, dan juga barusan itu adalah chili oil. Nah ini nggak akan saya makan sendirian, ini bakal saya kasih aja deh ke tim What's On yang lain. Nah ini makanannya udah jadi dan bakal saya kasih ke tim What's On yang lain. Ada Mas Bam, ini driver F1 ya kami. Dia nyobain yang cumi yang masih gede, sementara satu lagi ada Mas Heru. Dia nyobain cumi yang udah dipotong-potong. Kalau kata Mas Bam sih, cumi yang gede ini dia masih kerasa banget kenyalnya. Dan rasanya memang agak sedikit pedas karena mungkin ada faktor dari chili oilnya itu, tapi nggak sepedas itu sih kata dia. Nah terus kalau kata Mas Heru, dia ngerasainnya ini pas banget bakarannya, jadi ada rasa cumi bakarnya tapi di dalamnya itu masih fresh gitu, masih rasa makanan-makanan seafood gitu lah. Enak Mas Bam? Mantap.
Nah, habis dari situ saya agak-agak aus sih ini sebenarnya, cuma nyari dulu apa ya kira-kira ya. Nah, ternyata ini ada namanya Kakak Boba. Tentu saja mereka jualan boba ya. Tapi ini bobanya macam-macam sih, ada berbagai jenis boba, ada yang kayak coklat, milk, dan juga ada yang popping boba. Yang paling saya suka tentu saja popping boba karena bobanya tuh kayak meletus gitu lah di lidah. Ini saya sih agak bingung ya mesennya apa, cuma saya tanya best sellernya. Jadi saya belinya yang mango popping boba sama coklat boba deh kalau nggak salah. Nah, di sana juga ada promo nih, beli 2 gratis 1. Jadi, dan ini satunya tuh cuma kayak sekitar 20 ribuan gitu lah. Jadi kita beli 40 ribu tuh bisa dapet 3. Nah, ini boba yang saya pesen lagi dibikin. Jadi ini bikin yang coklat bobanya, dan yang sebelahnya itu adalah pembuatan mango popping boba. Oke, udah ditakar detail mungkin sama A-nya, dikasih susunya double ya berarti ya, ada kental manis dan juga susu UHT. Ini kocok-kocok susunya. Oh, mereka ini punya tagline nih, pelopor boba kocok. Jadi sebelum minum ini lebih baik, bahkan ya memang disarankan sama si A-nya juga untuk dikocok terlebih dahulu. Nah, ini nih yang paling enak menurut saya dari popping boba, yaitu si bobanya dia tuh pecah di mulut. Rasanya tuh kayak asam-asam seger gitu lah. Nah, ini hanya nawarin mau pakai plastik nggak? Saya nggak usah, pegang aja. Meskipun pada akhirnya saya menyesali keputusan itu karena dingin banget. Ini dia Kakak Boba. Nah, selanjutnya pas saya jalan-jalan ada yang aneh nih, karena ini ada menu dimsum kuah. Jadi ya coba kita lihat dulu menunya. Jadi menu andalannya ini dimsum kuah, harganya 30.000 satu bowl. Dan juga saya mesen dimsum klasiknya sih, kayak pengen ngerasain gitu kalau yang dimsum normal itu gimana rasanya. Selain ngejual dimsum juga di sini ngejual berbagai makanan ya. Itu ada waffle, ada makanan-makanan manis juga, dan ada minumannya juga tuh. Nah, ini dimsumnya ya, ditumpuk-tumpuk. Dan emang keren banget ya si tempat buat naruh dimsum ini, karena bisa ditumpuk dan nggak khawatir buat jatuh. Nah, ini sama tetehnya lagi disiapin kuahnya, dimsumnya juga udah dimasukin. Ini sih tetehnya kan saya mintanya yang best seller dan pengen yang pedes. Kayaknya sih ini kuahnya kuah mercon kayaknya ya. Nah, ini ditawarin sama si A-nya untuk minuman lemon sama jeruk deh kalau nggak salah ya. Ya, lemon. Kayaknya seger banget sih. Nah, ini lagi disiapin sama tetehnya dimsum kuahnya. Dimsum kuahnya juga nggak terlalu panas ya, jadi masih bisa dipegang gitu pakai tangan. Dan ini adalah dimsum klasiknya. Dikasih juga kok alat makannya, jadi nggak perlu khawatir kalau misalkan nggak mau pakai tangan gitu. Ya masa ya, yang kuah pakai tangan gimana makannya. Jadi dikasih sendok sama sumpit juga. Ini dia dari dimsum BB. Ada dimsum kuah dan juga dimsum klasik. Nah, sekarang saya mau nyobain dulu minumannya nih, yaitu yang mango popping boba. Jadi seperti katanya tadi, sebelum minum ini harus dikocok dulu biar kecampur semua ya. Aduh, lupa ini pakai masker. Jadi kalau mau minum jangan lupa maskernya dibuka dulu ya. Dan ini tuh seger banget sih. Jadi rasanya tuh ada seger dari popping mangonya, tapi ada rasa manisnya juga yang cukup banget, itu dari susunya. Ini recommended banget lah buat kalian yang mungkin nggak terlalu suka boba yang biasa gitu. Nah, popping boba ini emang enak banget sih, karena dia langsung lumer di mulut. Nah, selanjutnya nih kita akan nyobain dimsum kuah. Wah, dan pas ini dimakan,
Kirain kan bakal pedes banget gitu ya, ternyata nggak sepedes itu. Tapi emang wanginya tuh wangi cabai sih kuahnya. Dan saat dimakan, dimsumnya ini tuh agak semi-semi manis ya. Jadinya buat yang kayaknya nggak suka pedes pun ini bakal fine-fine aja karena sambalnya pun nggak sepedes itu. Dibantu lagi sama dimsumnya yang manis. Nah kalau sekarang dimsum klasik. Jadi dimsum klasik ini ya dimsum seperti biasa yang biasa dijual ya. Ini tentu saja harus pakai chili oil. Aduh. Kalau makan ke mulut ya, jangan ke mata. Enak banget, dan ini tipikal chili oilnya bukan yang pedes gitu ya, yang ngebakar bibir, ngebakar lidah. Jadi bisa banget dinikmatin, tapi masih ada, lihat masih dimakan chili oilnya. Karena emang rasanya nggak pedes yang menyiksa gitu. Buat yang nggak suka pedes pun masih oke sih kayaknya kalau kata saya. Nah, pas lagi jalan-jalan, ketemu nih sama Kang Fajar selaku panitianya. Kami coba tanya-tanya dulu ya. Perkenalan dulu meren Kang. Halo, nama saya Fajar dari Starglam Production yang mengadakan acara Bandung Culinary Week. Kang, ini tuh acara apa sih? Nah, ini tuh acara namanya Bandung Culinary Week, yaitu kita mengadakan bazar pameran makanan yang lagi hits di Bandung. Kita kumpulin di satu tempat, dan satu minggu kita bakal menyuguhkan makanan-makanan hits yang ada di Bandung. Kira-kira ada makanan apa aja sih Kang di sini? Banyak banget ya booth yang makan di sini. Kita ada di TSM ini ada 40 booth makanan yang tergabung di acara Bandung Culinary Week. Salah satunya ada Squidmore, ada Ken Hot Bar, ada juga Ngidam Dimsum kalau yang suka dimsum. Ada juga pokoknya untuk yang sekarang kita temanya lebih ke ASEAN sih. Kenapa ngambil tema Asia? Kenapa ambil temanya ASEAN? Karena mungkin dari Bandung anak mudanya lebih suka ke budaya-budaya Asia ya. Entah itu Korea, entah itu Jepang. Makanya kita kumpul ini budaya-budaya yang lagi hits di Asia untuk ngadain acara pameran Bandung Culinary Week dengan tema Asia. Kang, ada makanan Mongolia nggak? Mongolia mah kejauhan kayaknya ya. Ya, acaranya sampai kapan Kang? Kalau acaranya kita dari hari Rabu sekarang sampai hari Minggu, sampai tanggal 18 Desember 2022. Ajakin dong Kang pemirsa e-channel buat datang ke sini. Boleh buat teman-teman e-channel, kita langsung aja join, langsung datang ke Trans Studio Mall dari tanggal 14 Desember sampai tanggal 18 Desember 2022 ke acara Bandung Culinary Week. Bon, let's go. Ya, ternyata kejauhan ya Mongolianya. Lagian ide siapa sih ini nyari makanan Mongolia? Oke, itu tadi liputan kami di acara Bandung Culinary Week. Jangan lupa pada datang ya.